있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Azizah dengan NIM 2104235. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanah negara dan hak ulayat, di mana materi ini adalah pertemuan ke-6 dari mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nora Eka Putri. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan definisi tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan bukan milik perorangan atau badan hukum. Pemerintah berwenang untuk mengatur, menggunakan, dan memanfaatkan tanah negara demi kepentingan rakyat. Tanah negara dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan proyek pemerintah. Kemudian, konsep hak ulayat dalam masyarakat adat. Yang pertama, poin pertama, definisi hak ulayat. Hak ulayat adalah hak komunal masyarakat adat atas suatu wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Poin kedua, makna bagi masyarakat adat. Hak ulayat memiliki makna spiritual, budaya, dan ekonomi yang vital bagi kehidupan masyarakat adat. Yang ketiga, pengaturan penggunaan lahan. Masyarakat adat memiliki aturan adat sendiri dalam mengelola dan memanfaatkan tanah hak ulayat. Selanjutnya, pengaturan hak ulayat dalam undang-undang. Yang pertama, ada pengakuan hukum, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Yang kedua, syarat pengakuan. Hak ulayat diakui jika masyarakat adat bersangkutan masih ada dan memenuhi persyaratan tertentu. Yang ketiga, pembatasan hak. Penggunaan hak ulayat harus sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Berikutnya, adapun tantangan dalam perlindungan hak ulayat, yaitu yang pertama, tumpang tindih kepemilikan. Benturan antara klaim tanah negara dan hak ulayat masyarakat adat. Yang kedua, perubahan sosial budaya. Membenarnya nilai-nilai tradisional yang mendasari hak ulayat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Kepentingan pembangunan seringkali mengabaikan hak ulayat masyarakat adat. Berikutnya, peran pemerintah dalam pengelolaan tanah negara. Terbagi atas 3 poin. Yang pertama, inventarisasi, yaitu pemerintah melakukan pendataan dan pendaftaran tanah negara. Yang kedua, pengawasan. Pemerintah mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah negara. Yang ketiga, alokasi, yaitu pemerintah mengalokasikan tanah negara untuk kepentingan publik. Selanjutnya, konflik tanah negara dan hak ulayat. Yaitu yang pertama ada benturan kepentingan. Kepentingan ekonomi dan pembangunan seringkali bertentangan dengan hak ulayat. Poin kedua, ketidakjelasan hukum. Kurangnya harmonisasi peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum. Poin yang ketiga, upaya mediasi. Dibutuhkan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Kemudian yang terakhir, adapun upaya harmonisasi hak ulayat dan kepentingan negara, yaitu poin pertama, pengakuan hukum. Memperkuat pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. Yang kedua, pemetaan wilayah. Melakukan pemetaan wilayah hak ulayat untuk menghindari tumpang tindih. Poin yang terakhir, kemitraan pembangunan, yaitu melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sekian penjelasan materi pertemuan 6 ini. Untuk materi terakhir akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게